Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian di rumah? Saya yakin semuanya di rumah dalam keadaan sehat ya. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia kelas 10 yang tadinya membahas tentang teks laporan hasil observasi. Hari ini kita akan membahas materi tentang teks eksposisi. Nah, apa yang membedakan dan apakah kita sebetulnya pernah membaca teks eksposisi sebelumnya? Kalau belum pernah tahu, apalagi belum pernah baca, ayo kita simak penjelasan berikut ini. Nah, kalau kita baca di dalam buku paket, ya buku paket bahasa Indonesia, ada beberapa ragam definisi dari teks eksposisi. Tetapi saya ambil beberapa intisari saja, bahwa sebetulnya teks eksposisi itu adalah teks yang memaparkan atau menerangkan suatu hal atau informasi. Nah, teks eksposisi ini sendiri bersifat ilmiah atau non-fiksi. Non-fiksi artinya dia bukan hasil rekayasa, tetapi benar-benar hasil sebuah pengamatan ya, dan lebih dari sekedar pengamatan. Lalu sumber paragraf teks eksposisi itu sendiri diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian atau pengalaman, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, kalau kita perhatikan di dalam definisi teks eksposisi ini sendiri, berarti bisa disimpulkan bahwa teks eksposisi itu bersifat informatif, lalu dia pasti berdasarkan fakta dan bukan hasil rekayasa tentunya. Nah, di sini saya yakin kalian sudah semakin tahu nih bahwa teks eksposisi sebetulnya hampir mirip seperti teks laporan hasil observasi, tetapi penjelasannya lebih rinci di dalam. Nah, kalau kita ingin tahu apa perbedaan yang paling menonjol dari teks laporan hasil observasi dengan teks eksposisi, tentu kita harus tahu dulu apa itu tujuan kita mempelajari teks eksposisi. Tujuan kita mempelajari teks eksposisi ini tentunya adalah untuk supaya kita bisa menjelaskan atau memaparkan segala informasi tertentu sehingga dapat menambah pengetahuan dari pembaca. Nah, kita sebagai penulis teks eksposisi nantinya itu diharapkan bisa memberikan pengetahuan-pengetahuan baru nih kepada pembaca-pembaca yang membaca tulisan kita. Nah, ini hampir mirip juga dengan teks laporan hasil observasi. Ya, kita coba ulik lebih dalam lagi apa perbedaannya. Tentu yang perbedaan yang paling mendalam adalah strukturnya beda. Ya, kalau di dalam teks eksposisi sendiri itu ada yang pertama adalah tesis, yang kedua adalah argumentasi, dan yang ketiga ada penegasan ulang. Kalau kita perhatikan susunan strukturnya seperti ini, berarti kalau ada teks eksposisi yang lengkap dalam bentuk paragraf-paragraf, bisa kita amati bahwa paragraf yang awal-awal itu adalah tesis, yang paling atas itu adalah tesis ya. Lalu di bagian tengah-tengah setelah tesis, paragraf 2 atau yang ketiganya itu berisi argumentasi ya. Dan di paragraf terakhir itu berisi penegasan ulang. Nah, kita jadi semakin tahu nih bahwa sebetulnya teks eksposisi strukturnya selalu berurutan seperti ini. Tesis di awal, argumentasi di tengah, dan penegasan ulang di bagian akhir. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya, ini yang paling menonjol ya dari ciri-ciri teks eksposisi daripada teks laporan hasil observasi. Apa saja ciri-ciri yang sangat menonjol di teks eksposisi itu? Yang pertama, tentunya teks eksposisi harus bisa menjawab pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, ya. Lalu ciri-ciri yang lainnya adalah teks eksposisi itu selalu berlandaskan fakta, anak-anak ya. Jadi teks eksposisi tidak hanya sekedar opini atau pendapat dari penulis, tetapi harus diperkaya dengan fakta-fakta yang disajikan oleh penulisnya. Tidak boleh hanya asal berpendapat seperti itu. Lalu yang ketiga, teks eksposisi itu ada ciri khas yang menarik nih, yaitu gaya informasi yang ditonjolkan ada sifat mengajaknya atau ada sifat persuasifnya. Kalau kita membahas tentang kebiasaan mencemari sungai, berarti di dalam teks eksposisi tentang pencemaran sungai pasti ada kalimat-kalimat ajakan kepada masyarakat untuk tidak lagi membuang sampah di sungai. Seperti itu contohnya.
Lalu yang berikutnya, yang keempat, teks eksposisi tidak memihak. Artinya penulis itu selalu memposisikan dirinya sebagai posisi yang netral, ya, tidak pro, tidak kontra. Jadi posisinya ada di tengah-tengah, supaya pembaca itu bisa mengambil sebuah sikap yang terbaik ketika membaca sebuah teks eksposisi. Yang kelima, penyampaian teks eksposisi itu lugas. Artinya lugas, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang baku. Yang berikutnya, yang keenam adalah menginformasikan sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh alat indera. Teks eksposisi itu banyak argumentasi penulis di dalamnya. Pak, apa bedanya argumentasi dengan pendapat? Tentu berbeda. Kalau argumentasi adalah pendapat yang dilandaskan pada fakta-fakta, sehingga teks eksposisi itu tidak hanya terbatas pada indera-indera saja, tetapi ada di luar batasan indera yang bisa dicapai oleh penulis teks eksposisi. Caranya seperti apa? Dengan memberikan fakta yang jelas dan data yang akurat. Nah, itu bisa memperjelas apa yang diinginkan oleh penulis. Nah, ini adalah contoh dari teks eksposisi tentang pencemaran air sungai. Ya, kalau kita baca, silakan dibaca ya. Kalau kita baca, ini adalah paragraf pertama. Lalu di bagian ini adalah paragraf kedua, ketiga, dan keempat. Dan di bagian ini adalah paragraf terakhir. Nah, berdasarkan teks ini, nanti kalau ingin baca silakan di pause ya. Nah, berdasarkan teks ini, kalau kita analisis strukturnya, di bagian ini adalah tesis, di bagian ini adalah pernyataan pendapat karena berisi beberapa argumentasi yang diperkuat oleh fakta-fakta, dan di bagian yang terakhir, paragraf yang terakhir adalah penegasan ulang. Nah, sebetulnya teks eksposisi itu sangat mudah dipahami. Dia ada di sekitar kita. Pembahasan teks eksposisi itu sebetulnya adalah pembahasan yang selalu ada di sekitar kita, mudah dipahami. Tapi kalau kita perhatikan, ini bahasanya lugas, menggunakan bahasa yang baku, tata struktur, tata letak teksnya juga berurutan. Nah, selalu berurutan seperti ini. Ini paragraf yang awal ya. Tadi ini adalah tesis, ini pernyataan pendapat. Seluruhnya paragraf 2, 3, dan 4 ini adalah pernyataan pendapat, dan yang terakhir ini adalah penegasan ulang. Nah, sebenarnya mudah sekali dipahami. Oke, kalau kalian masih tidak paham dengan materi awal dari teks eksposisi ini, silakan bertanya. Silakan bertanya di dalam kolom komentar. Nanti akan saya jawab dengan senang hati tentunya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan ragu-ragu untuk kalian selalu berpartisipasi. Tidak hanya pertanyaan, gagasan, atau pendapat, atau opini lah, atau kritik juga boleh. Silahkan juga tuliskan di dalam kolom komentar. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.